Kisah Prabu Siliwangi, episode 24. Memahami hakikat guru sejati. Kau bisa berjalan di atas air tanpa tenggelam, Nyai Indangayu. Kita coba saja Kakang, ucap Nyai Nini Indangayu. Ia konsentrasi dan memusatkan pikirannya, bahwa di hadapannya itu terbentang jalan bukan air yang sedang meluap. Beberapa saat kemudian Nyai Nini Indangayu bergerak berjalan di atas permukaan air. Sudah hampir di tengah sungai saat itu ketika Prabu Anom Walangsungsang akan melakukan hal yang sama. Namun beberapa saat ketika akan menyeberangi, ia melihat tubuh Nyai Nini Indangayu oleng. "Indangayu!" teriak Walangsungsang seraya melayang loncat ke tengah sungai untuk menyelamatkan istrinya. Tapi takdir menentukan lain, tangan Walangsungsang gagal memegang tangan istrinya, sehingga tubuh Nyai Nini Indangayu hanyut terbawa arus sungai yang meluap. Walangsungsang kembali ke pinggir sungai, menyusuri ke arah hilir untuk mencari Nyai Nini Indangayu. Hingga matahari sepenggalah, Nyai Nini Indangayu belum juga ditemukan. Rasa frustasi dan menyesal karena telah berlaku bodoh menyergapnya. Ia sempoyongan mencari jasad istrinya. Di pinggir sungai yang airnya sedikit lebih tenang, tubuh Walangsungsang ambruk mencium tanah. Saat itulah terdengar suara Eyang Danuwarsi bicara. "Walangsungsang, putra Pajajaran, kau terlalu jauh menyusuri sungai. Istrimu, Indangayu, tidak terseret sejauh ini. Sekarang kembali ke tempat semula. Carilah ranting pohon jati yang tidak terganggu arus sungai. Di sanalah sebenarnya Indangayu berada." Prabu Anom Walangsungsang terperanjat kaget lalu berdiri dan kembali melangkah ke tempat semula, dengan langkah lebar-lebar dan penuh semangat. Saat kembali ke tempat semula, benar saja ia segera menemukan ranting pohon jati yang anehnya tidak terpengaruh oleh arus sungai. Kendati arus di sekitarnya demikian kuat, tapi ranting kayu jati itu seperti tembok beton berdiri menantang arus. Lalu, Pangeran Walangsungsang turun ke sungai, menelusuri ranting itu dengan sangat hati-hati. Ketika menelusuri ranting itu, tiba-tiba tubuhnya seperti tersedot oleh sebuah kekuatan mahadahsyat. Tubuh Pangeran Walangsungsang tenggelam ke dasar sungai. Kejadian lebih aneh lagi kini terhampar di depan mata. Di dasar sungai itu, terlihat ada sebuah pintu terbuat dari batu permata berkilauan. Setiap terkena sinar yang entah dari mana sumbernya, batu permata itu berkilauan memantulkan cahaya kehijauan. Walangsungsang berdiri terpaku menyaksikan pemandangan yang menakjubkan tersebut. Semakin dipandang semakin nyatalah bahwa tempat itu merupakan pintu masuk ke sebuah tempat yang lebih megah lagi. Serta-merta ia lupa bahwa tempat itu ada di dalam sungai. "Bukalah dengan ilmu pemuput bayu, nak." Jelas sebuah suara yang mirip-mirip suara Eyang Danuwarsi. "Baiklah, Kek." Prabu Anom Walangsungsang menggunakan ilmu pemuput bayu yakni ajaran yang bisa melihat tabir-tabir yang menghalangi pandangan. Saat menggunakan ilmu ini pula, Prabu Siliwangi bisa melihat dengan jelas penyamaran Raden Alang-Alang yang tidak lain Nyimas Rara Santang, sehingga dengan cepat ia memegang tangan putrinya itu. Benar dugaan Walangsungsang tadi. Setelah dilihat dengan ilmu pemuput bayu, pintu gerbang tersebut adalah gerbang masuk ke sebuah kerajaan. Keanehan demi keanehan terus dialami Walangsungsang. Ketika ia sampai di Gunung Cangak misalnya, Walangsungsang melihat burung bangau hinggap di dekat pohon beringin. Saking banyaknya burung-burung itu, sampai-sampai Walangsungsang sendiri merasa bingung menentukan mana sebenarnya yang menjadi ratunya. Ia memang tidak paham bahwa semua itu mengandung simbol-simbol tertentu. Kembali ia teringat ucapan Sang Hyang Nanggo bahwa sebelum bisa bertemu dengan guru sejati yang akan mengajarkan Islam, akan banyak ditemukan rintangan-rintangan menghadang, untuk menguji sejauh mana kesungguhan mencari sumber kebenaran dan keselamatan itu. Walangsungsang hanya tertegun melihatnya.
Seperti juga yang dialami Nyai Ratna Eling saat itu. Ia tertegun ketika melihat dua orang yang sangat dikenalnya. Aku tak pernah mengira kalau tempat ini adalah pondok tempat paman berada. Jelas Nyai Ratna Eling seraya menatap tajam ke arah Kinalaraya. Lalu Kinalaraya menjelaskan bahwa pondok ini adalah tempat persembunyiannya, yang terletak di bibir jurang di bawah bukit batu yang menjorok, sehingga sepintas dari arah atas tak akan terlihat kalau di bawah batu itu ada pondok. Tapi sebenarnya tempat ini tidak benar-benar aman, toh ketika memasak atau menyalakan api, asapnya akan membumbung ke atas dan akan cepat ketahuan kalau di sini ada kehidupan. Tapi bagi Nyai Ratna Eling hal itu tidak dipikirkan benar, seperti juga ia tidak memikirkan apa sesungguhnya yang dimaksud tempat persembunyian oleh Kinalaraya tadi. Apakah benar-benar Kinalaraya sedang dalam bahaya sehingga ia memerlukan tempat persembunyian? Lalu, kalau memang sedang terancam, sebenarnya Kinalaraya itu bersembunyi dari siapa? Siapa yang mengancamnya sehingga perlu bersembunyi? Puji syukur ternyata Nyimas Putri ini bisa sehat kembali. Paman sempat khawatir jangan-jangan nyawa Nyimas tidak akan tertolong lagi, mengingat luka yang menganga di lengan kiri Nyimas cukup besar. Sehingga racun-racun itu tentu akan cepat pula menularnya, jelas Kinalaraya seraya menyodorkan air lahang dalam batok kelapa. Nyimas Ratna Eling mengambil air lahang itu, lalu meminumnya. Segar dan nikmat. Kesegaran itu langsung terasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Segar sekali, Paman. Sudah beberapa malam diembunkan, Nyimas Putri. Baik untuk kesehatan. Obrolan mereka terhenti karena dari arah bawah muncul Chouk Srinten, membawa bakul. Untuk kedua kalinya Nyimas Rara Santang alias Nyai Ratna Eling tertegun. Ia menatap tak berkedip. Bibi, katanya terlolos begitu saja. Chouk Srinten mengangguk pelan seraya tertawa lebar seperti biasanya. Tubuh gembrotnya terlihat agak kesulitan untuk naik ke atas saung. Syukurlah Nyimas Putri Rara sudah sehat. Bawakan makanan ala kadarnya, seraya duduk di pinggir dipan dengan susah payah. Ia mengeluarkan ubi bakar dan kelapa yang telah dipotong-potong, lalu menyimpannya dalam daun jati yang telah licin karena sering dipakai. Hehehe. Makanan orang sengsara, komentarnya seraya menggeser makanan itu ke dekat Nyimas Rara Santang. Dari mana semua ini, Embi? Dari dalam hutan sana. Embi sengaja membakar di sana, karena kalau di sini bisa saja para prajurit mengetahui keberadaan Embi dan Kinalaraya ini. Loh, memangnya ada apa dengan prajurit-prajurit itu, Bi? Ditanya seperti itu Chouk Srinten hanya saling pandang dengan Kinalaraya. Kinalaraya mengangguk pelan. Akhirnya Chouk Srinten mulai menjelaskan apa yang terjadi selama ini. Nyimas Rara Santang tertegun. Sama sekali tak pernah mengira jika kepergian kakaknya dan dia sendiri dari Keraton Pakuan, pengaruhnya menjalar kemana-mana. Maafkan aku, Bi. Paman. Aku tak pernah mengira jika akibatnya akan seperti ini. Tak ada yang salah dengan Nyimas Putri. Yang salah adalah mereka orang-orang berhati dengki yang kini ada di keraton. Embi tahu siapa mereka. Embi tak berani menyebutkannya Nyimas Putri. Embi sengaja dibuang ke sini juga agar nyawa Embi selamat. Ini semua berkat si piwelasnya Gusti Prabu, Nyimas Putri. Kalau begitu Kanjeng Rama sudah mengetahuinya. Pasti sudah, Nyimas Putri. Tapi demi keamanan kerajaan, tentu saja tidak bisa gegabah mengambil tindakan. Semua harus ketahuan hitam putihnya dulu. Kinalaraya menambahkan. Nyai Ratna Eling mengangguk paham. Sebagai orang yang luhur ilmunya, Mahaprabu tentu tahu di balik tabir itu. Ia sama sekali tak mengira jika ayahandanya itu juga manusia yang penuh kelemahan. Kinalaraya juga sama dibuang ke sini. Kalau Aki lain lagi ceritanya, jelas Kinalaraya sambil terkekeh memperlihatkan giginya yang masih putih dan lengkap, sekalipun usianya sudah tidak muda lagi.
Benang-benang hitam itu ternyata tak gampang terurai. Nimas Rara Santang terus mencari tahu tentang keadaan di keraton setelah kepergiannya. Baik Chouk Srinten maupun Kinalaraya tampak sangat hati-hati memberi penjelasan. Hal ini yang membuat Nimas Rara Santang agak kesulitan. Kesulitan Walang Sungsang menentukan mana Ratu Bangau itu ternyata tidak bertahan lama. Walang Sungsang lalu mengeluarkan wadah berisi ikan delek. Wadah itu diletakkan di pohon beringin, tempat rombongan Bangau bertengger. Sebelum bisa menjebak Bangau-Bangau itu, tiba-tiba datang angin besar dari arah belakang tempat Prabu Anom Walang Sungsang berdiri. Anehnya angin itu hanya menerpa tubuhnya dan tidak menerpa semua yang berada di sekelilingnya, bahkan Bangau-Bangau itu tetap bertengger dengan tenang. Wahai penunggang angin, jangan mengganggu perjalananku. Teriak Walang Sungsang seraya berusaha menepis serangan angin itu. Jangan terganggu dengan hal-hal yang tidak perlu, nak. Terdengar suara Eyang Danuwarsih. Bukankah perjalanan masih panjang? Kalau tidak bisa memegang teguh keinginan, kapan kau akan bertemu dengan guru sejati itu, nak? Walang Sungsang tersentak kaget. Betapa bodohnya aku, selalu teralihkan dengan gangguan-gangguan kecil, gerutunya. Eyang Danuwarsih kah itu? Tanya Prabu Anom Walang Sungsang. Tak perlu kau tahu siapa aku sebenarnya. Dari guru sejati itulah nanti kau akan menerima hakikat kebenaran. Sekarang dengarlah apa yang menjadi hak pendengaranmu, jangan bertanya siapa yang berbicara. Karena mungkin penglihatan bisa saja mempengaruhi penilaianmu, jelas suara itu lagi. Prabu Anom Walang Sungsang tak menyangkalnya. Tak ada yang salah dengan ucapan sosok tanpa rupa itu. Walang Sungsang kemudian berkonsentrasi lagi. Dengan menggunakan aji panurutan, tanpa diminta Ratu Bangau segera turun dari atas dahan pohon beringin. Ia bertubuh besar dibanding bangau-bangau lainnya, ikan yang disediakan dalam wadah perangkap itu langsung dipatuk Ratu Bangau dan pada saat itu pula dengan gerak cepat Walang Sungsang menangkap leher Ratu Bangau tersebut. Merasa tak akan bisa lepas dari cengkeraman Walang Sungsang, Ratu Bangau itu langsung meminta ampun. Aku mengaku kalah, manusia. Biarkan aku hidup. Kalau kau membiarkan kaum kami hidup, nanti akan kuhadiahkan pusaka warna 3, piring panjang, pendil dan bende, janji Ratu Bangau tersebut. Setelah berjanji dan mengaku kelebihan manusia dibanding kaumnya, Walang Sungsang melepaskan Ratu Bangau dari cengkeramannya. Ratu Bangau itu pun melesat terbang ke angkasa seraya bicara pada Walang Sungsang. Wahai manusia susuloh aku di puncak gunung, teriaknya. Walang Sungsang segera menyusulnya. Ia semakin yakin bahwa sesungguhnya Ratu Bangau itu sengaja menghalangi jalan untuk menjajal kesaktian dirinya. Walang Sungsang terus mengejarnya namun Ratu Bangau itu terbang sangat cepat sehingga Walang Sungsang beberapa kali kehilangan jejak. Ketika sampai di puncak gunung bertambah bingunglah Walang Sungsang, karena di sana sama sekali tak menemukan Ratu Bangau. Ia lenyap seperti ditelan bumi. Wahai Ratu Burung, bukankah kau mengaku kekalahanmu? Sebelum aku berubah pikiran, segera tunjukkan di mana kau berada, teriak Walang Sungsang. Tak ada tanda-tanda Ratu Burung akan menampakkan dirinya. Walang Sungsang mengulangnya beberapa kali. Pada ancaman ketiga sebuah kejadian menakjubkan terjadi. Pohon beringin yang semula dipakai bertengger ratusan burung bangau itu, kini berubah menjadi sebuah keraton yang sangat indah, bertabur emas dan berlian. Lantainya mengkilat dari batu pualam yang tak pernah dilihatnya sekalipun di keraton Pakuan. Guru, apa yang terjadi dengan semua ini? Gumam Walang Sungsang sambil matanya tak berkedip menikmati keindahan keraton yang berdiri megah di hadapannya. Ia bahkan teringat istri dan adiknya untuk diajak berbagi menikmati keindahan yang tak terkira tersebut. Tapi dipanggil beberapa kali, istrinya tak juga datang. Walang Sungsang mengernyit. Tertinggal di manakah Nyai Nini Indangayu,
gumam Walang Sungsang. Ah, ternyata semuanya telah diatur, Eyang. Biarkan aku sendirian menikmati keindahan ini. Aku tak percaya apakah ini keraton buatan tangan manusia atau para siluman. Bangunan keraton yang belum pernah aku lihat sebelumnya, tak pula sebanding dengan keindahan Pakuan, gumam Walang Sungsang tak henti menikmati keindahan yang tersaji di depan matanya tersebut. Jangan suka membanding-bandingkan dengan sesuatu yang pernah kau cela, Nak. Dulu kau mengagumi Pakuan yang megah. Tapi kenapa sekarang membanding-bandingkan dengan keraton yang ada di hadapanmu ini? Walang Sungsang tertegun, tak mengira kalau Eyang Danuwarsih terus mengikutinya. Ia menunduk, tepekur. Betapa mudah manusia yang merasa pintar, tergelincir pada hal-hal kecil. Tidak, tidak sama sekali, Kek. Aku tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan dua keraton ini. Ini semua karena kekagumanku semata, Walang Sungsang meminta maaf atas kekeliruannya. Ia semakin mengerti sekarang bahwa untuk menemukan sebuah kebenaran akan selalu dihadang dengan berbagai persoalan dan rintangan. Beruntunglah dirinya setiap menghadapi rintangan, dengan cepat diingatkan. Tapi bagaimana dengan mereka yang tak mendapatkan pencerahan? Mereka telah ditakdirkan untuk menjadi tumbal kehidupan atau mereka itulah sebenarnya sumber pengetahuan bagi yang lainnya. Walang Sungsang menggeleng. Belum sirna rasa kagumnya, tiba-tiba muncul 40 orang anak berkulit albino, berkulit putih bule, menghidangkan jamuan sambil mempersilakan Walang Sungsang menikmatinya. Ia dipersilakan duduk di atas permadani berlapiskan emas murni yang menyemburatkan warna kekuningan menyilaukan. Selamat menikmati sajian kami ini, putra Pajajaran. Nikmatilah sepanjang Tuan menyenanginya, begitulah ungkap salah seorang dari 40 anak tersebut. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Aku bersyukur karena tanpa diminta bisa sampai di tempat yang indah ini, ungkap Walang Sungsang lalu duduk di salah satu permadani emas tersebut. Ia mulai menikmati makanan yang tersaji. Luar biasa lezatnya makanan-makanan itu hingga ia selalu merasa lapar. Semakin ditambah makanan, semakin terbit rasa laparnya. Ingatlah selalu, Nak, jangan melakukan sesuatu dengan nafsu. Makan dan minumlah seperlunya, karena sesungguhnya yang terlalu banyak makan dan minum akan dilemahkan pikirannya. Entah untuk keberapa kalinya Walang Sungsang tersentak kaget. Ia kembali disadarkan sebelum mengikuti nafsunya menikmati sajian makanan yang tersaji. Namun ia belum bisa mengungkap teka-teki yang dialaminya selama ini. Satu pelajaran yang ia temukan adalah ternyata banyak yang dapat dirasakan tapi tidak selalu dapat dilihat. Banyak sekali yang tidak dapat ia pahami, seperti ilusi yang ada di hadapannya. Ia merasa semakin bodoh, karena ternyata seringkali merasa dirinya sendiri yang dapat memahami hal-hal itu dan bersikukuh untuk menggambarkan agar orang lain memahaminya. Padahal ternyata hal-hal yang ia bersikukuh menganggap sebagai sesuatu yang besar, seringkali menjadi sangat kecil saat pengetahuan bertambah setelahnya. Walang Sungsang semakin dibenturkan pada tembok ilusi, sedikit sekali ia tahu pada apa yang diketahuinya, lebih banyak tidak tahu dari apa yang diketahuinya dan luar biasa banyak tidak tahu tentang apa yang tidak dia ketahui. Sekian.